Ya, ratusan warga Jakarta melalui tim advokasi korban banjir mengajukan class action kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tuntutan sebesar 1 triliun rupiah. Mereka mendaftarkan diri mengajukan gugatan perwakilan kelompok kepada Gubernur DKI dan pemerintah Provinsi Jakarta. Selain tim advokasi korban banjir Jakarta, pengacara senior Hotman Paris melalui akun Instagramnya juga mengajak lembaga bantuan hukum LBH Jakarta mengajukan gugatan class action atas banjir Jakarta. Banjir parah yang terjadi, khususnya yang melanda wilayah ibu kota, Jakarta, tentu sangat merugikan banyak pihak, kerugian jiwa dan juga korban jiwa dan juga material. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga pada tanggal 8 Januari 2020, banjir di Jakarta memakan 16 korban jiwa dan lebih dari 700 warga hingga kini masih mengungsi akibat banjir. Data dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengestimasi bahwa kerugian akibat banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya mencapai 10 triliun rupiah. Kondisi ini kemudian mendorong ratusan warga menggugat secara berkelompok atau class action kepada Gubernur DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta agar mengganti kerugian mereka terkait banjir yang melanda mereka. Apakah cara ini efektif untuk dapat mendapatkan ganti rugi dan siapa saja sebenarnya yang berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada otoritas pemerintah? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah pakar hukum yang sudah hadir bersama dengan saya, Asep Iwan Irawan atau akrab disapa Kang Asep. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ahmed. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kemudian yang kedua adalah Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, apa kabar? Selamat pagi, baik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Tulus. Saya kan ke Kang Asep dulu. Kang Asep, class action sebenarnya lazim di wilayah-wilayah maju ya. Kalau di Indonesia kita masih banyak yang sebenarnya sadar bahwa apa sih ini class action? Class action itu apa? Jadi di perdata tuh gini, point the interest, point the action. Siapa yang punya kepentingan, dia melakukan aksi. Yeah. Ada hubungan hukum. Ini sistemnya berasal dari sistem yang lain, kita Yeah. kenal. Class action itu dianut di perundang-undangan sudah banyak di kita. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Penerbangan, Sumber Daya Air, termasuk Undang-Undang Pornografi loh. Oh ya? Iya, jadi class action itu artinya gugatan perwakilan. Berarti dasar hukumnya sudah ada kan? Sudah ada, di tiap undang-undang sudah ada yang Ya. dimungkinkan. Gugatan ada gugatan biasa, cerai, Ya. Dewan Prestasi, gugatan NGO, sampai citizen law suite itu ada. Kalau ini lingkungan hidup ada juga? Ada, itu Terkait dengan diatur. Lingkungan hidup itu diatur, jadi yang paling gampang. Nah, sumber daya air juga waktu berlaku masih ada gugatan class action. Nah, ya, pasti sederhana. Kan kalau ketika orang saya dengan Pak Tulus dirugikan, saya gugat karena saya merasa dirugikan. Ya. Nah, ini kan apa yang class action? Orangnya banyak yang dirugikannya. Ya. Berapa banyak? Peristiwanya sama, dasar hukumnya sama, tuntutannya sama. Oke. Masalah. Masalah orangnya banyak. Nah, Apa kalau tadi? tiap orang ngajuin gugatan, jumlahnya banyak. Iya. Makanya dibukalah celah. Silahkan mulai gugatan class action, perwakilan. Misalkan saya, Iya. kampung saya kena tuh banjir-banjir yang sekarang. Kalau gugat semua kan terlalu kebanyakan. Saya Iya. atas nama sendiri, atas nama teman-teman sedulur-sedulur KB. Itu boleh, Pak Mahfud. Itu udah biasa banyak, sangat-sangat banyak sudah Iya. biasa. Iya. Sekarang kasus Jakarta kan? Betul. Boleh ketika masyarakat Jakarta karena ada banjir dirugikan, sekarang rumahnya Obed, rumah Iya. saya, TV Metro, Iya. kan rugi, kursi dan semuanya. Iya. Sekali lagi, merasa ya, tanda Iya. petik, kalau merasa dirugikan oleh badan hukum, oleh seseorang atau siapapun, Iya. berhak ganti rugi. Oke. Kalau peristiwanya sama, tuntutannya sama, dasar hukumnya sama, Iya. dan itu menyangkut banyak, itulah class action. Oke, dari kacamata Pak Tulus siapa yang seharusnya digugat atau diminta ganti rugi terkait dengan banjir? Pertama, tadi saya menambahkan Kang Asep, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada pasal yang sangat tegas soal class action. Jadi ketika konsumen dirugikan, dia berhak menggunakan gugatan class action kepada dalam konteks Tapi ini. kalau adalah- warga Jakarta dalam hal ini konsumen apa berarti? Ya sebenarnya dalam konteks ini kan memang bisa Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena kan kita sebagai korban banjir itu bukan hanya sebagai korban dalam arti polse saja, tapi juga hubungan interaksional kita dengan misalnya PDAM, dengan PLN, dengan negara termasuk di situ kan ketika banjir semua lumpuh dan kita dirugikan. Nah, konsumen bisa menghitung itu semua baik material dan ataupun imaterial. Nah, waktu itu YLKI tahun 2002 bersama Koalisi Masyarakat Sipil kan 2002 itu pernah banjir besar juga. Kami menginisiasi bersama korban untuk waktu itu gugatan class action. Ya, hasilnya pada saat itu bagaimana? Ya, hasilnya memang waktu itu
ditolak dengan alasan kurang pihak. Kurang pihak. Berapa banyak sebenarnya minimum? Waktu itu sebenarnya kurang pihaknya karena hakim mendalilkan bahwa seharusnya yang digugat bukan hanya gubernur saja, tapi kepala dinas atau wali kota di Jakarta tertentu. Maksudnya kurang pihak yang digugat? Ya. Jadi di acara itu ada prosedural dulu. Di class action itu tidak hanya isi substansinya. Nanti apakah formalitas class action memenuhi syarat apa enggak? Betul. Nanti katakan Pak Tulus betul. Kalau kurang pihak namanya plurium ritis consortium. Misalkan ini di kasus sekarang. Hati-hati nanti tim LBH ini jangan sampai kurang pihak. Harus dilihat dulu. Berarti siapa aja harusnya? Nah, betul pertanyaan Pak Obed. Ya, harus diidentifikasi. Siapa yang bertanggung jawab atasnya banjir ini? Siapa? Jadi boleh. Ya kalau saya hati-hati, tidak kasih tahu ini kan gratis. Saya kasih tahu siapa saja. Pokoknya betul kata Pak Trubus. Iya benar. Dikatakan entah mulai kepala dinas, kepala daerah, sampai presiden, termasuk menteri. Karena nanti ada pembagian. Nah, jadi kalau sampai salah gugat itu kurang pihak. Mungkin secara material benar ada yang dirugikan, tapi secara formal bikin gugatan salah. Bikin gugatan itu ada identitas pihak, ada posita, ada petitum. Nah, ketika bikin posita, bikin petitum, terus penentuan pihak yang katakan dari Pak beliau ini ada kurang pihak, hakim belum masuk materi, memang dia dirugikan. Tapi salah bikin gugatan, hakim paling bisa gampang. gugur. Dan ini gugur, saya gugatan bisa di NO dapat terima. Saya kira bukan hanya memang tanggung jawab Pemprov dalam hal ini ya, karena korban ini kan juga bisa pemerintah pusat. Kalau menyangkut yang hulu puncak sana kan itu bukan DKI, sehingga nanti harus petakan betul para pihak yang dijadikan tergugat. Yang sudah terpikirkan Pak Tulus dari apa yang dirasakan kita sebagai warga, siapa saja yang berhak untuk digugat, siapa saja yang pantas untuk digugat? Ya pertama saya kira lokus deliknya di mana ya. Kalau Jakarta tentu Gubernur Jakarta, kemudian Presiden pun berhak, karena apalagi kalau Presiden sampai ikut-ikutan dalam hal ini? Kan banjir Jakarta tidak hanya dipicu oleh lokal, tapi juga kiriman dari wilayah di luar Jakarta. Tapi kan wilayah di luar Jakarta ada lagi kepala daerahnya kan? Bisa aja itu 3 gubernur itu bisa saja dijadikan tergugat di dalam ini, termasuk Jakarta, Presiden. Jadi Jawa Barat, Banten, misalnya kalau kita ngomong banjir kemarin. Ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, 4, turut tergugat dan segala macam. Jadi itu harus hati-hati pengacara. Gini harus memahami kompetensi relatif. Dua, ajas aktor seketor forum rei. Gugatan diajukan di tempat pengadilan tempat tinggal tergugat. Kejadiannya kan ada Bogor, ada Lebak, ada Jakarta juga, hati-hati. Jakarta Pusat, Timur, Utara, Pusat. Jakarta Teater nggak masuk ya. Nah, kalau ini salah mengajukan pengadilannya, hati-hati karena tiap pengadilan punya kekuasaan. Barat juga ada kejadian. Selatan ada kejadian. Nah itu juga hati-hati. Berarti class action harus dibagi per wilayah gitu ya? Per wilayah, karena kompetensi pengadilan nggak ada kompetensi pengadilan negeri Jawa Barat, kalau negeri Banten. Pengadilan tinggi? Ya nggak bisa, itu banding. Banding, Hati-hati pengadilan ke pengadilan mana nanti. Kalau gitu ini saya tampilkan siapa saja kemudian yang ingin mengajukan gugatan dan juga syarat-syarat apa saja yang harus dibawa. Syaratnya apa saja Kang kalau dibawa? Nah, gini, saat gugatan tadi kan orang yang punya kepentingan hubungan hukum yang menyebabkan. Misalkan kalau di Barat siapa saja nanti yang tarik. Di Timur siapa saja, di Selatan siapa saja, di Jawa Barat juga ada kota-kota ya. Nah, ini kan 300 orang. Harus dipilah-pilah wilayahnya. Nah, harus bawa KTP. Nah, kalau itu jelas identitas KTP, di KTP nama, alamat, pekerjaan ya. Nanti ada yang disebut dengan wakil kelas atau kelas representatif. Diwakili. Jadi masing-masing lokasi, misalnya nanti korban yang mewakili Jakarta Utara, Jakarta Barat, Timur atau mewakili Bogor segala macam itu nanti ditunjuk wakil-wakil kelas. Dan juga di sini tertera rincian dan perkiraan jumlah kerugian, foto dan kerugian akibat banjir. Bagaimana memverifikasi kerugian yang saya alami? Material, kerugian formil. Sederhana gampang buktikannya kalau material. Gimana kalau sekarang? Diperbaiki jadi berapa? Motor rusak berapa? Mobil berapa? Nah ini yang sering dikaitkan dengan beliau. Seharusnya saya punya praktek sebagai konsumen nggak dapat pemasukan. Nah itu kan loss of opportunity gitu kan? Ketahuan harian kalau sekarang seorang dokter, misalkan pasien sehari 40 jadi nggak masuk, dihitung gampang. Misalnya listrik mati, kita juga harus ganti dengan genset, segala macam nggak bisa. Nanti gampang sebenarnya. Kalau material gampang, tapi yang susah nanti yang imaterial, yang formal tadi. Yang formal susah. Seperti apa contohnya? Ya contohnya misalnya opportunity loss. Nah itu kan kehilangan potensi pendapatan ketika banjir itu hilang. Ya misalnya saya jadi nggak bisa bekerja atau mungkin keuntungan yang hilang karena belanjaannya nggak laku dan segala macam. Nah, itu kan cara pembuktiannya nanti yang saya kira. Nanti bagaimana cara melengkapi bukti-bukti tersebut agar utuh nanti
gugatan secara formalnya nanti akan kita bahas setelah jeda komersial. Tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, Pak Tulus, apakah gubernur dan juga kepala daerah atau presiden bisa digugat, padahal yang menjalankan kebijakan setiap kepala daerah kan adalah bawahannya, misalnya kepala dinas ataupun juga bawahan yang lain. Tapi kan ada penanggung jawab terhadap kebijakan itu ya. Sehingga dalam konteks DKI tentu gubernur paling bertanggung jawab terhadap kejadian banjir kemarin, sehingga tentu gubernur menjadi pihak yang paling utama untuk dilakukan gugatan. Nah, itu level di DKI, tapi kalau kita ingin menarik ke lebih tinggi ya tentu saja bahkan presiden pun punya kompetensi untuk kita jadikan tergugat karena menyangkut kebijakan yang lebih luas, karena banjir ini kan bukan hanya banjir Jakarta tapi Jabodetabek yang itu tidak bisa dipisahkan secara sosiologis karena sudah saling kait-mengkait. Membuktikan seorang bersalah atas kebijakan yang dijalankan tidak sesuai kan sulit tidak kan hubungan keperdataan ganti rugi. Betul. Prinsip tadi, point the interest, point the action. Sejauh mana ada kepentingan hubungan hukum. Sekarang kasus ini sejauh mana tanggung jawab presiden, gubernur, wali kota. Nah, di situ ketika mereka masing-masing punya tanggung jawab, artinya dia harus jadikan pihak. Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, turut tergugat. Dan harus dibuktikan satu persatu. Iya, nanti justru ketika saya menggugat presiden, saya gugat gubernur, saya gugat wali kota, gugat menteri. Karena mereka punya kewenangan tugas wewenang. Misalkan dalam kasus banjir ini, tugas presiden apa? Tugas menteri PUPR apa? Tugas menteri ABCD apa? Gubernur apa? Jadi masing-masing punya, makanya di hukum itu dikenal tanggung jawab renteng. Sama nanti ini Pak ya, sama coba dikaitkan dengan janji kampanye. Janji kampanye kan mengatakan misalnya janjikan untuk tidak banjir. Bahkan dulu ketika Jokowi di Capres yang pertama, itu kan mengatakan kalau saya jadi presiden nanti akan lebih mudah mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta. Ini juga bisa kita tagih. Emang bisa? Ini menjadi bahan? Bisa ini menjadi bahan? Itu sangat benar. Hati-hati dalam membuat gugatan, uraian gugatan itu harus ada dasar gugatan. Apakah PMH, perbuatan melawan hukum, atau wanpres? Jadi kalau dulu janji tidak akan ada banjir, sekarang banjir, ya wan prestasi dong. Tapi kan janji itu dibuat tidak di bawah sumpah kan? Berarti kan tidak bisa. Kata itu konsensual. Perjanjian itu bisa lisan, bisa terkuat. Apa kita berjanji ya? Namanya wan prestasi nggak terlaksana, ya bisa digugat. Karena Anda janji. Dan tidak hanya janji loh, ini kewajiban pemimpin daerah, pemimpin pusat, kalau banjir tidak selesai, kewajibannya kami bayar pajak itu supaya Anda tidak banjir. Jangan alasan banjir itu alami, sehingga udah biasa. Nggak bisa. Justru kewajiban Anda gimana rakyat tidak kena banjir. Ketika banjir kami rugi minimal kursi, ketika mobil, motor, kami nggak bisa jualan gorengan. Ya Anda tanggung jawab, bayar kami. Tapi apakah pada saat divonis oleh hakim, apakah pihak yang lebih tinggi akan membayar lebih besar? Misalnya gini, tanggung jawab renteng gini, kalau misalkan tergugat 1-nya presiden, tergugat 2-nya menteri, tergugat 3-nya gubernur, tergugat 4-nya wali kota. Kalau salah satu sudah bayar, selesai, itu namanya tanggung jawab renteng. Tapi kecuali kalau misalkan nanti gubernur tanggung jawabnya 70, presiden tanggung jawabnya 100. Tergantung masing-masing. Karena yang penggugat juga beda-beda kerugiannya. Berarti hakim yang menentukan itu? Enggak, dasar gugatan. Di perdata tuh yang menentukan, kalau di pidana kan dakwaan. Kalau di perdata dasar gugatannya. Nanti ketika saya yang diwakili, kan ada kerugian 1 miliar, 700, 200. Ya, yang tanggung jawab itu berapa. Tapi kalau mereka semua harus tanggung jawabnya renteng, satu bayar, semua selesai. Yang paling sulit dari gugatan klasisnya pada saat prosesnya apa? Ya, pengalaman dulu. Ya, karena YLKI beberapa kali melakukan gugatan, itu yang paling berat sebenarnya adalah memanage wakil kelas tadi atau kelas representatif. Karena ini berat sekali, karena kalau nanti, kan tadi kita bilang bahwa gugatan class action itu salah satu pilarnya adalah adanya wakil-wakil kelas atau wakil-wakil kelompok yang akan mewakili kelas membernya. Ya, kalau nanti kelas representatif atau wakil kelas ini di tengah jalan mutung itu menarik masuk angin gitu ya? Masuk angin. Ini berbahaya karena gugatan class action-nya bisa ditolak atau bubar. Dan itu pengalaman dulu 2002 ketika kami melakukan class action banjir. Itu salah satu kelas representatifnya itu di tengah jalan mau menarik dukungan. Dengan alasan? Dengan alasan ada semacam diteror oleh kelurahan. Ya karena kan dia, lu ngapain ikut-ikutan gitu? Nanti kamu gini. Nah, namanya warga ini kan takut. Nah, oleh karena itu nanti koordinatornya atau pimpinan gugatan ini itu harus bagaimana menjaga mental dari kelas representatif agar tidak mudah runtuh di tengah jalan. Kalau runtuh
itu berbahaya sekali. Tapi secara overall, Kang Asep, pantaskah musibah ini diajukan kelas Justru action? harus. Tadi kalau argumennya ini karena alam, karena curah hujan yang Nggak bisa, lebih nggak tinggi bisa. dibandingkan dengan yang kita Karena prediksi. tanggung jawab pemerintah itulah bagaimana mengendalikan alam. Ya, tadi misalkan Kan alam tidak bisa dikendalikan. Loh, ya nggak bisa lah. Kalau air ngalir gimana harus gorongnya harus jalan dong. Curah Bukan hujan ditutup yang sama lebih tinggi trotoar. dibanding yang diprediksi, curah hujan tertinggi bahkan dalam puluhan tahun terakhir. Dari dulu juga hujan mah udah ngalir kan. Tapi kan pernah bagaimana ketika kemarau dia harus mempersiapkan semuanya itu kan. Yang paling gampang sederhana, kan ada anggaran untuk penanggulangan banjir. Iya. Sekarang apa artinya anggaran penanggulangan banjir tapi tidak berhasil? Ketika Iya. berhasil ya Anda tanggung jawab. Jadi akuntabilitas anggaran juga bisa. Makanya class action itu kan lahirnya di negara sana, Iya. negara maju. Iya. Dibawalah oleh ahli-ahli hukum yang dari periset ke kita. Iya. Karena dasarnya kita ada hubungan hukum. Nah Oke. sekarang kejadian bagaimana pemerintah itu on time market gedat, perbuatan melawan hukum. Iya. Dan ini misalkan contohnya banjir, contohnya Iya. macet, Iya. masyarakat terganggu, maka masyarakat yang merasa kata-kata Iya. merasa dirugikan, dia berhak gugat. Nah sekarang Oke. karena banyak, Iya. karena lahirlah class action. Iya. Malah gugatan NGO, Oke. gugatan legal standing, gugatan citizen lawsuit. Tapi yang pasti hanya orang yang mengajukan gugatan yang akan Nah, diberikan makanya ganti rugi. hati-hati nanti penggugatnya, Alfon dan kawan-kawan di Iya. formalitas ya. Iya. Jangan sampai gara-gara harusnya substansinya, materialnya harus menang, Iya. tapi gara-gara salah formalitas, tadi Iya. kurang pihak, misalkan tidak ada hubungan hukum, Iya. Anda salah atau salah kompetensi Oke. relatif. Tapi hanya yang mengajukan gugatan dan menyertakan bukti-bukti kerugian yang akan diberikan Makanya ganti rugi tadi gitu kan? Kita bilang tadi kan pilarnya satu wakil kelas. Iya. Nah, wakil kelas ini nanti mewakili sekian ratus atau sekian ribu dari kelas member. Iya. Nah, cara untuk menentukan kelas member itu nanti secara teknis si korban bisa menyatakan saya sebagai anggota kelas member Iya. atau bukan. Nanti ada notifikasi di media. Oke. Jadi penggugat ini harus mengumumkan di media massa bahwa silakan Iya. sebagai korban Lu sama menyatakan kami. Berarti- Ya. Jadi biayanya besar juga ya sebenarnya untuk berat. mengajukan. Iya juga. Ini bisa gugatan apa gini? Gugatan Iya. malah gugatan fakir miskin aja bisa kok. Oh, gitu. Rodeo istilahnya. Oke. Harus bayar. Oke, kalau gitu nanti kita akan pantau terus ya bagaimana aksi-aksi yang dijalankan oleh teman-teman advokat yang Mudah-mudahan mewakilkan- berhasil lah, Alpon dan kawan-kawan. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Pak Tulus. Kami akan segera kembali dengan beragam informasi aktual dan juga menarik lain dalam Sapa Pagi Indonesia.